Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan improving detail. Ini adalah suatu tahapan penyempurnaan konsep. Jadi kemarin minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana caranya menyusun quality function deployment. Sudah ada template-nya. Dari quality function deployment kita akan merubah dari voice of customer menjadi spesifikasi teknis yang benar-benar nanti bisa diproduksi. Nah, di sana kemarin kalian sudah dapat itu konsepnya berdasarkan KFD, dapat apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas yang akan kalian buat. Jadi konsepnya dari minggu lalu kita akan sempurnakan dengan menggunakan metode value engineering. Jadi ini adalah tahapan yang paling ujung, yaitu di dalam product development itu adalah improving detail. Oke, ya, ini adalah yang pertama. Ini adalah terkait dengan pendahuluannya. Banyak pekerjaan perancangan dalam praktek tidak dikaitkan dengan kreasi atau konsep perancangan baru yang radikal, tapi pembuatan modifikasi untuk mewujudkan rancangan produk. Modifikasi ini berusaha mengembangkan suatu produk, meningkatkan penampilannya, mengurangi berat, menurunkan biaya, dan mempertinggi daya tariknya. Intinya sebenarnya yang kalian lakukan sebelumnya adalah bagaimana caranya mewujudkan keinginan konsumen. Cuman yang jadi permasalahannya adalah ketika kita ingin mewujudkan keinginan konsumen, itu biasanya impact-nya adalah terhadap biayanya. Bisa jadi biaya produksinya akan menjadi sangat mahal. Oleh karena itu kita perlu di sini adalah tahapan improving detail atau tahapan penyempurnaan bagaimana caranya kita bisa mewujudkan keinginan konsumen dengan harga yang paling masuk akal, ibaratnya yang paling mendekati dari biaya produksi sebelumnya. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita dengan cara mengurutkan atau memisahkan komponen dan mengidentifikasi fungsi-fungsi setiap komponen. Jadi kita, misalkan kalian punya konsep nih, bikin apa misalkan? Sebagai contoh kemarin bikin cake. Nah, ternyata dari hasil, misalkan dari KFD-nya yang dibutuhkan apa? Cake yang seperti apa? Oh, cake yang besar, atau misalkan, oh cake yang lembut misalkan. Itu yang menjadi utama. Apa sih komponen untuk membuat cake? Kita akan breakdown satu persatu komponennya. Dan kita identifikasi fungsinya, apakah komponen itu memiliki fungsi apa. Sebagai contoh misalkan, oh bahan pengemulsi atau bahan pengempuk, nah ternyata itu memiliki fungsi untuk membuat cake tersebut menjadi empuk. Nah, itu adalah fungsinya setiap komponen sebagai contoh. Sedangkan ternyata fungsi cake yang empuk itu yang ternyata yang sangat diharapkan oleh konsumen. Jadi fungsi itu menjadi komponen tersebut menjadi komponen yang menjadi sangat penting sehingga akan menjadi tinggi prioritasnya untuk tetap digunakan di dalam proses pengembangan ini. Untuk di slide kalian bisa baca sendiri ya. Saya cepat-cepat aja menjelaskannya, jadi nggak saya baca satu-satu di sini. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita menentukan semua komponennya, kita tadi tentukan fungsinya satu-satu, kemudian kita tentukan biaya tetap setiap komponen. Jadi kalian sudah tahu ya cara menentukan HPP suatu produk, sudah diajarkan bagaimana cara menentukan HPP-nya. Nah, nanti di sini dipakai. Jadi kita nanti akan menentukan biaya tetap setiap komponen sehingga kita bisa menghitung HPP-nya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita tentukan, kan kita sudah tahu nih ada komponen-komponen yang ternyata biayanya tinggi. Sedangkan ternyata komponen tersebut memang dia sangat diperlukan. Ada juga komponen yang biayanya tinggi tapi ternyata dia tidak memiliki tidak terlalu berkontribusi penting terhadap parameter yang kita inginkan. Sehingga bagaimana caranya supaya kita tidak membebankan biaya terlalu tinggi terhadap konsumen, karena tidak mungkin ketika kita punya produk baru, produknya sangat baik tapi harganya sangat tinggi sehingga konsumen tidak mau membeli. Bagaimana caranya? Oleh karena itu tim pengembang harus menentukan, mencari jalan keluarnya dengan cara bagaimana mencari jalan mengurangi biaya tanpa mengurangi nilai atau menambahkan nilai tanpa menambah biaya. Nah, itu adalah tantangan bagi tim pengembangan produk. Jadi bagaimana caranya? Kalian udah punya konsep yang kemarin dari KFD, sudah tahu oh ternyata yang konsumen butuhkan adalah seperti ini, cara bikinnya seperti ini. Oh ternyata harus gulanya ditambah misalkan. Oh berarti harus kemasannya diubah misalkan. Oh kemasannya plastiknya harus lebih tebal dan lain sebagainya. Itu kan dapatnya dari KFD. Tapi apakah itu langsung bisa diterapkan dengan serta-merta? Ternyata belum tentu. Karena ternyata kita yang paling utama adalah bagaimana supaya harganya tidak jauh berubah dibandingkan dengan harga sebelum mengalami pengembangan produk.
Bagaimana caranya? Ya, kita bisa lakukan dengan caranya mengurangi biaya tanpa mengurangi nilai, atau yang kedua adalah menambah nilai tanpa menambah biaya. Ya, intinya tetap ujung-ujungnya adalah tidak mau harganya naik. Bagaimana caranya? Nah, ini kita akan pelajari. Oke. Berikutnya adalah yang pertama, mencari jalan mengurangi biaya tanpa mengurangi nilai, atau menambah nilai tanpa menambah biaya. Bagaimana? Kadang-kadang kita menggunakan strategi dengan langsung mencari biaya apa yang bisa dikurangi. Dengan cara, pertama-tama kita fokuskan pada biaya komponen yang terbesar dengan menggunakan alternatif biaya terendah. Sebagai contoh, misalkan, ternyata yang paling mahal adalah bahan pengemulsi, misalkan. Nah, bahan pengemulsi itu kan ada merek A, B, C, D, E, F, G gitu misalkan. Mahal harganya. Nah, kita bisa nggak misalkan kita pakai bahan pengemulsi tapi dengan biaya yang terendah? Kira-kira hasilnya sama atau tidak? Loh, kalau misalkan kita pakai yang terendah, ternyata hasilnya berubah, tidak terlalu empuk misalkan. Bagaimana caranya? Ya berarti kita harus naik lagi sedikit. Mana yang paling sesuai dengan standar? Tapi tidak harus memilih komponen yang paling tinggi di atas. Karena kalau yang paling bagus, ya pasti harganya paling mahal. Sebagai contoh, kalau mungkin di industri rumah tangga bikin kue kering gitu ya, bagaimana caranya menghasilkan kue kualitas terbaik? Otomatis ya bahannya juga harus yang terbaik. Tapi permasalahannya apa? Kalau bahannya semua yang terbaik, harganya juga akan mahal. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kita boleh turunkan grade bahannya asalkan masih dengan kualitas yang sama. Seperti itu. Yang kedua adalah melihat kembali pada komponen yang digunakan dengan jumlah terbanyak dari penghematan yang terkecil ditambahkan semuanya. Jadi kita juga cek, belum tentu yang harganya mahal itu yang menentukan biayanya menjadi mahal. Ternyata bisa jadi yang bahannya itu tidak terlalu mahal tapi dia penggunaannya banyak, itu yang berkontribusi menentukan harganya menjadi mahal. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi komponen dengan fungsi-fungsinya untuk dihubungkan dengan maksud mencari nilai tertinggi dengan biaya terendah. Jadi kita cari komponen yang fungsinya paling utama, kita ganti dengan bahan yang biayanya terendah. Seperti itu. Harapannya adalah bagaimana caranya kita mengurangi biaya tanpa mengurangi nilai. Oke, kemudian ini nanti diskusinya, ini sebenarnya nanti kalian aplikasikan ke produk kalian. Jadi ini sebenarnya tugasnya kalian adalah mengaplikasikan bagaimana cara improving detail dari desain kalian yang sudah kalian buat berdasarkan QFD. Sebelum kita diskusi, sebenarnya saya tunjukkan beberapa langsung contoh. Jadi saya tidak terlalu banyak untuk teoritis karena saya harapkan kalian bisa benar-benar mengerjakan ini. Karena ini adalah kalian tidak ada UAS ya, jadi tidak ada ujian akhir. Sehingga nilainya kita ambil itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah kuis, nanti kita ambil kuis di minggu kelima. Kemudian ada tugas QFD yang bentuknya Excel dan kalian harus menuliskan conclusionnya, kesimpulannya di dalam QFD, kalian mau membuat produk seperti apa berdasarkan QFD. Kemudian yang berikutnya adalah tugas yang terpisah, itu adalah tugasnya ada 2 ya, QFD yang pertama tadi dalam bentuk Excel dan ada conclusionnya. Dan yang kedua itu adalah dalam bentuk makalah, kalian akan membahas terkait dengan improving detail atau value engineering pada desain produk kalian. Oke, ini untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas, saya lengkapi dengan beberapa contoh. Ini ya, salah satu contohnya adalah aplikasi value engineering untuk mengatasi value problem pada produk food chart. Ini studi kasus ya, case study. Kalian nggak harus nyontoh ini 100%, tapi kita ikuti cara bekerjanya. Ini ya, tahapannya apa sih? Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi value engineering. Kemudian kalian bisa baca nanti di sini. Kemudian ini ada tahapannya. Tahapannya itu ada 6 tahap yang kalian nanti harus lakukan. Yang pertama adalah tahap informasi. Kemudian adalah tahap analisis fungsi. Kemudian tahap kreatif. Kemudian ada tahap evaluasi, tahap pengembangan, dan tahap presentasi. Ya, ini kurang lebih yang dilakukan seperti ini. Nah,
Tahapan apa yang pertama yang kita lakukan adalah tahap masuk ke fase informasi. Di sini kalian akan mencari informasi terkait dengan spesifikasi produk. Nah, ini kan kalian sudah dapat sebenarnya spesifikasi produknya, sudah dari tugas-tugas yang sebelumnya, dibantu dengan QFD juga kalian sudah menentukan konsep apa yang kalian inginkan. Jadi spesifikasi produknya sudah dapat. Nah, jadi seperti apa produk yang diinginkan? Oh, nanti sudah tahu, pinginnya bikin misalkan produk cake dengan ukuran sekian, besarnya sekian, kemudian lembut, kemudian warnanya seperti apa, dan lain sebagainya. Mestinya kalian sudah dapat dari tugas-tugas sebelumnya, dan itu juga diharapkan didapatkan dari proses pembuatan QFD. Setelah sudah dapat spesifikasi produknya, kalian harus menentukan namanya harga pokok produksi. Ya, sudah tahu pasti harga pokok produksi itu seperti apa. Jadi nanti kalian akan list semua bahan berdasarkan banyaknya kebutuhannya, dan harganya dimasukkan di sini untuk menghitung harga pokok produksi. Ya, setelah dapat harga pokok produksi, kita sudah dapat nih biayanya berapa sih harga pokok produksinya menggunakan ide kalian di awal tadi. Berdasarkan QFD, berdasarkan yang kalian lakukan sebelum UTS, ya tahapan awal, identifikasi kebutuhan konsumen, sehingga menghasilkan konsep, itu semuanya kalian evaluasi di sini. Jadi memang sebagai contoh gini, misalkan Bu, sebelum UTS itu misalkan konsep saya A, tapi setelah saya melakukan QFD ternyata berbeda hasilnya, bagaimana? Ya berarti disesuaikan dengan hasil QFD. Seperti itu. Ini adalah fase analisis ya. Setelah fase tadi yang pertama kita mencari informasi, kemudian kita lakukan analisis. Analisisnya bagaimana? Kita menentukan fungsi setiap komponen berdasarkan fungsinya. Ada yang namanya fungsi utama di sini. Ketika tidak bisa digantikan dengan bahan lain, tidak bisa digantikan dengan proses lain sebagai contoh. Kemudian ada fungsi sekunder. Ini adalah merupakan keinginan tetapi bukan kebutuhan utama. Fungsi ini hanya sebagai pendukung. Nah, ini biasanya masih bisa memungkinkan untuk substitusi. Kemudian ada fungsi yang berikutnya adalah estetika, misalkan terkait dengan penampilannya, lebih menarik konsumen atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita sudah melakukan analisis, fungsinya apa saja setiap komponen, fase berikutnya adalah fase kreatif. Nah, ini memang seorang tim pengembang produk ini memang harus sangat kreatif, karena memang ya tujuannya memang harus menghasilkan ide-ide kreatif. Nah, di sini peranannya. Nah, setelah kita menentukan tadi HPP, harga produksi yang direncanakan, nah kita akan menghitung bagaimana sih caranya menurunkan, bagaimana kreativitas kita untuk menurunkan biaya-biaya tersebut dengan menghasilkan alternatif-alternatif untuk merekayasa fungsi tersebut yang tetap memperhatikan aspek-aspek, yaitu kualitas, safety, dan estetika. Bagaimana caranya mereduksi biaya? Dengan cara mereduksi atau menghilangkan part-part yang tidak perlu. Yang ternyata tidak terlalu perlu, itu kita bisa reduksi. Nah, misalkan ini alternatif ini bisa dilakukan jika part yang akan direduksi atau dihilangkan bukanlah part yang menunjang dari basic function dari suatu produk, sehingga penerapan alternatif ini terbatas pada desain produk itu sendiri, meliputi desain frame atau subpart. Ini intinya adalah membuat produk sesimpel mungkin, yang benar-benar yang diinginkan konsumen apa, ya udah itu dipenuhi itu aja. Jadi yang tidak terlalu penting kita hilangkan sehingga biayanya tidak terlalu mahal. Kalau ada yang bisa dihilangkan. Kalau ternyata semuanya penting, misalkan kalau kalian bikin produk makanan, otomatis kan tidak mudah untuk menghilangkan satu bahan gitu misalkan. Kalau semuanya dianggap penting, itu kan menjadi tidak mudah. Bagaimana jika seperti itu? Kita bisa gunakan metode yang kedua. Metode kedua adalah dengan cara mengganti material. Jadi di sini kita bisa mengganti material dengan yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Otomatis ini yang sering dilakukan di industri. Jadi misalkan kita punya mau mengganti jenis emulsifier ya tadi seperti saya contohkan ya. Ternyata tuh ada merek A, B, C misalkan dengan harganya berbeda-beda. A yang paling bagus, B itu nomor 2, C nomor 3 misalkan sebagai contoh. Nah, itu bisa jadi perusahaan memilih A jika memungkinkan atau menggunakan B karena dia kurang lebih mendekati A. Tergantung apakah B sesuai dengan standar perusahaan atau tidak. Seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah redesign. Kalau memang sudah tidak bisa tahapan 1 dan tahapan 2 tidak bisa diterapkan, tetap biayanya mahal, maka mau tidak mau kita harus melakukan redesign, penyederhanaan desain untuk menghemat ongkos produksi. Karena dianggap, oh ternyata menyebabkan pembengkakan biaya, berarti harus diapakan? Ya berarti harus sedikit diubah, disederhanakan supaya biaya yang dihasilkan menjadi lebih murah. Intinya seperti itu. Jadi perusahaan sekali berhands ABC, Kraft dan yang lain sebagainya pun melakukan hal ini. Jadi ada beberapa komponen penting bagi mereka yang ingin dikembangkan, tapi ternyata ketika harganya itu menjadi sangat mahal, ya mereka harus memikirkan ulang apakah itu bisa diterapkan atau tidak. Oke, yang berikutnya adalah fase evaluasi. Didapatkan beberapa kriteria menjadi dasar dalam pemilihan produk. Kriteria adalah keawetan, tampilan produk, kualitas. Ini contohnya pada di sini. Nah, alternatif yang muncul dari fase sebelumnya adalah untuk menurunkan biaya, sebagai contoh sebagai ini, mereduksi, mensubstitusi, dan ada redesign. Sedangkan pada case study ini dia melakukan ketiga-tiganya. Dia mereduksi, dia mensubstitusi, dan dia melakukan sedikit redesign, tidak semuanya untuk didesain ulang. Kemudian mereka melakukan analisis fase pengembangan di sini. Bagaimana mereka menjabarkan pada fase ini hasilnya kajian mulai muncul dari konsep-konsep sebelumnya menjadi konsep pengembangan. Fase ini adalah mengembangkan ide dari hasil tahap sebelumnya. Selama fase ini banyak ide yang diperluas. Jadi nanti sebenarnya memang tidak semudah yang kalian bayangkan tiba-tiba dapat ide langsung dieksekusi. Ternyata banyak sekali yang harus dilakukan untuk merasionalkan ide tersebut menjadi sangat layak untuk diterapkan. Seperti ini. Oke. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kemudian dibandingkan biayanya, misalkan sebelumnya berapa, setelah dilakukan alternatif desain, dilakukan improving detail. Di sini bisa kita lihat nih, awalnya sekian, setelah diturunkan ternyata harganya jauh lebih murah. Seperti itu ya, bisa turun signifikan nih. Desain awalnya, komponen awalnya seperti ini, komponen alternatifnya diubah menjadi menggunakan plat galvalum. Seperti ini. Ini kalau contohnya pada produk non pangan. Nah, ini contohnya seperti ini. Kenapa kok dipilih alternatif tersebut? Biaya, kekuatan, estetika, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah membandingkan antara desain awal dengan desain yang sudah diperbaiki supaya menghasilkan biaya yang paling murah. Ini ya contoh-contohnya. Nanti yang kalian lakukan mungkin tidak akan sedetail ini karena ini case-nya adalah non-food, ini biasanya memang lebih susah desainnya. Yang kalian lakukan mungkin bisa mengikuti contoh yang saya berikan yang kedua. Ini jauh lebih sederhana karena kan contoh kalian banyak menggunakan produk makanan. Ya, ini contohnya adalah pengembangan produk keripik brokoli dengan metode value engineering. Kurang lebih seperti itu. Karena kan kalian ini hanya latihan, jadi memang datanya tidak akan 100% benar, tapi asumsinya adalah kalian bisa memahami step-stepnya sehingga bisa menerapkan nanti kalau kalian sudah benar-benar turun di industri. Ini ya yang mereka lakukan ini mengembangkan produk keripik brokoli di UKM ya. Kurang lebih seperti ini, dia melakukan kuesioner juga. Ini datanya yang awal sama seperti yang kalian miliki dalam quality function deployment ya, sudah dapat bobotnya juga. Nah, ini HPP, menghitung HPP awal ya, jadi mulai dari bahannya, mulai brokoli, tepung terigu, bumbu, kemasan, perasa. Nah, ini seperti ini. Kurang lebih harganya segini, dibagi dengan jumlah kemasan yang dihasilkan. Kemudian dihitung biaya listrik, biaya distribusi, sehingga diperhitungkan nilai totalnya kurang lebih sekian. Nah, ini HPP per piecesnya berapa juga bisa dihitung. Nah, kemudian ini analisis fungsi. Jadi memang seperti ini ya. Jadi sebenarnya apa, misalkan parameter mana, menentukannya mana Pak. Nah, jadi seperti ini. Oh, ternyata bahan baku brokoli ini akan sangat menentukan rasa keripik. Jadi ini adalah memiliki fungsi menentukan cita rasa keripik. Seperti itu. Kemudian rasa makanan ini sangat memiliki fungsi untuk menentukan keripiknya rasanya enak atau tidak.
Kemudian penambahan daging sapi di sini memberikan pengaruh terhadap nilai gizi dari keripik brokoli. Kemudian contohnya di sini keripik digoreng pada tingkat kematangan yang sempurna, ini akan sangat menentukan kerenyahan dari keripik brokoli. Penggunaan bahan-bahan yang segar dan berlabel BPOM dan menjalankan proses produksi sesuai standar, ini akan menentukan apakah keripik itu aman dikonsumsi atau tidak. Keripik dibuat menarik, nah ini bisa dilihat di sini bekerja sama dengan branding produk untuk menciptakan kemasan yang menarik. Berarti ini kaitannya terkait dengan kemasan. Dan seterusnya bisa kalian baca. Nah, ini kan alternatifnya yang bisa dia tuliskan di sini. Apa yang bisa diganti? Misalkan rasanya mungkin dia bikin macam-macam, bahannya bisa macam-macam. Bisa pakai plastik, kertas, aluminium foil. Desain kemasannya bisa desain 1, 2, 3 misalkan. Keawetannya bisa berapa lama. Nah, ini bisa dia tuliskan di sini. Ini contoh desain kemasannya. Nanti kalau kalian nggak usah sampai tahap ini, memang tidak harus sampai mewujudkan desainnya karena memang tidak mungkin selesai waktunya. Jadi seperti ini, menghitung nilai, performansi dibagi biayanya. Kemudian di sini kalian bisa coba saya tunjukkan. Nah, ini setelah melakukan alternatif. Jadi setelah dia menentukan tadi, kira-kira setelah dilakukan evaluasi, kira-kira yang untuk menurunkan biaya, nah itu bagaimana gitu ya. Nah ini dia akhirnya menghasilkan biaya 261.000. Mahal nggak? Loh HPP-nya lebih mahal nih. Seperti ini, jatuhnya 4.786. Seperti ini. Turun harganya. Alternatif 1 tadi 5.500, setelah dilakukan perbaikan jadi 4.700. Bagaimana mereka melakukannya? Nah, itu nanti kita akan bandingkan di sini sebenarnya. Sebelum dilakukan itu apakah harga seperti apa, setelah dilakukan itu bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu yang akan kita lakukan, yang kalian lakukan ya. Jadi, saya rasa sederhana bisa dilakukan. Kalau ini tadi yang di brokoli ini sebenarnya kan dia konsepnya memang dia baru bikin. Sedangkan kalau kalian kan konsepnya sudah dapat dari KFD. Jadi ini alternatifnya sudah dapat dari KFD. Cuman bisa kalian tentukan diubah-ubah lagi untuk bagaimana tadi ada 3 aspek, bisa menghilangkan komponen yang tidak terlalu penting yang bisa dihilangkan. Yang kedua adalah bisa mensubstitusi bahan dengan kualitas yang berikutnya sehingga bisa kualitas yang dengan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang masih sama. Atau yang berikutnya adalah mengubah dari desain. Jadi desainnya mungkin disederhanakan sehingga harganya menjadi lebih reasonable. Mungkin ini adalah bahan untuk topik yang bisa kalian diskusikan di kelompok kalian. Jadi ini adalah tujuannya adalah improving detail. Jadi adalah menyempurnakan dari desain yang kalian buat secara detail, secara rinci. Jadi memang kita akan memastikan bahwa desain yang kalian buat itu bisa diaplikasikan konsepnya sehingga bisa masuk ke tahapan berikutnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini ada, nanti saya attach semua filenya. Kalian bisa baca di di materi yang saya sampaikan di dalam Google Classroom. Kemudian untuk tugasnya yang ini dikumpulkannya, saya kasih waktu dikumpulkannya bisa bersamaan dengan pengerjaan KFD. Namun karena ini adalah tugas akhir, jadi kita dapat menggantikan UAS, maka kita nanti setelah kalian kumpulkan, kami akan evaluasi. Nanti kami akan kembalikan lagi untuk dilakukan revisi, sehingga itu bukan final, sehingga harapannya adalah benar-benar di akhir kalian benar-benar paham bagaimana cara membuat pengembangan produk secara yang sistematis. Kurang lebih seperti itu yang perlu saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di grup WA ataupun di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.